bioreaktor kapal selam nih. Jadi apa saja nih yang ada dalam situ gitu ya. Jadi nanti teman-teman kita mulai menyimak pemaparan dari Bapak Dr. Muhammad Sobri. Jadi kalau kita tahu ya, yang melatar belakangi riset itu kan masalah ini Pak ya. Kita punya masalah dulu di lingkungan, kemudian kita merumuskan dalam bentuk tujuan ya, solusi apa sih yang perlu kita selesaikan dari masalah ini. Nah, dari permasalahan itu kita bisa menyusun menjadi sebuah urutan-urutan prosedur penelitian. Nah, ketika dari tahap penelitian ini nanti akan sangat fleksibel, kita bisa membawa ke arah pengabdian masyarakat, kita bisa membawa ke arah implementasi atau bersosiopreneur seperti Bapak Muhammad Sobri mendirikan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tentunya menguntungkan, berdampak positif bagi masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, nanti mungkin ya Bapak Muhammad Sobri alokasi waktunya sekitar 45 menit. Bapak Dr. Muhammad Sobri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi interaktif ya Pak ya. Jadi teman-teman nanti silahkan bertanya lewat chat ya. Lewat chat di situ bisa bertanya. Nanti ketika sesi pemaparan materi sudah usai, nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Nah, siapa tahu dapat door prize ya, tanya sama Bapak Zidni gitu ya. Mungkin ada door prize-nya untuk hari ini. Oke, terima kasih. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Sobri. Sudah siap ya Pak ya? Terima kasih Pak. Silakan. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Terima kasih pada Pak Dekan UMK, Pak Kaprodi, peserta moderator dan peserta webinar sekalian. Kebetulan di sini saya juga melihat nama Pak Budi dari Universitas Diponegoro Semarang dan dari UGM juga kelihatannya hadir dalam diskusi kali ini, dan rekan-rekan Telkom kalau nggak salah ada yang hadir juga ini. Saya sampaikan banyak terima kasih pada UMK yang telah memberikan waktu untuk aktualisasi idealisme saya dalam berjumpa dengan teman-teman seperjuangan sebagai agent of change di negara ini. Kami kemarin dikasih tugas untuk sama Pak Kaprodi, Pak Zidni, untuk memberikan semacam lah diskusi tentang implementasi integrated farming solution sebagai solusi guna mewujudkan kemandirian pangan dan energi melalui studi independen dan riset. Intinya, di sini kami akan menguruskan lagi sebagai sebuah judul, yaitu review memberikan gagasan atau transfer knowledge ya, integrated farming solution, impact dan hasil riset menuju kemandirian energi dan pangan menuju daya saing global. Semacam itu. Nanti Pak Budi dan rekan-rekan dari Gajah Mada maupun dari Telkom bisa menambahkan juga, ya. Mumpung kita ini masih ketemu bareng, dan mungkin Pak Kabib juga bisa selain selama menjadi partner kami dalam membangun negeri ini dalam bidang kolaborasi iptek dan teknologi, dan teknologi. Latar belakang, ya, kita sekarang tidak bisa menghindar lagi industrialisasi dan komunikasi global. Modernisasi, kita sudah masuk pada modernisasi, yang mana distribusi kekayaan itu sudah tidak menjadi acuan seperti dulu pada waktu Perang Dunia Kedua, yaitu antara kaya dan miskin. Sehingga munculnya blok barat liberalisme dan blok timur komunisme. Sekarang sudah menginjak modernisasi jilid 2, yaitu era milenial 4.0, di mana lebih susah daripada modernisasi jilid pertama. Modernisasi jilid
Kedua, yaitu risk society, sulit diprediksi, sulit untuk mencarikan solusi apa-apa yang terjadi perubahan-perubahan zaman sekarang. Jadi negara manapun juga sulit memproduksi apa yang terjadi. Baik sampah limbah, banjir, kekeringan, kelaparan, COVID-19, kanker, ginjal, diabetes, jantung, tanah lingkungan rusak yang sangat masif, produktivitas dan kualitas produk pangan menurun. Kan ini tentunya yang diberikan panitia itu adalah food dan energi. Sebenarnya itu harus kita bedah lintas sektoral. Kalau namanya UMK, Universitas Muria Kudus, universitas universal itu tidak ada ekosistem antar fakultas, antar prodi, tapi harus menyatu untuk mendukung pembangunan di segala bidang. Latar belakang kami, Kompas, Jokowi, Indonesia tertinggal dari negara lain dalam menangkap peluang ekspor. Kita akan bedah ini sebelum kita menginjak ke riset yang mandiri. Riset yang ada manfaatnya, ilmu yang bermanfaat. Beliau bercerita, 40 tahun yang lalu, Vietnam merupakan salah satu negara termiskin di dunia. 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, Vietnam adalah negara termiskin di dunia. Beliau juga menekankan, sekarang Vietnam telah menjelma menjadi negara dengan ekonomi terbaik di Asia Tenggara. Vietnam telah menjelma menjadi negara dengan ekonomi terbaik di Asia Tenggara. Indonesia kalah. Itu menurut Pak Presiden. Beliau juga menegaskan, inilah fakta-fakta yang perlu saya sampaikan, kata Pak Jokowi. Saya melihat ketertinggalan, tak harus buat pesimis. Tak ada jalan selain melakukan perbaikan. Jadi kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian kesimpulan dalam yang dimuat di Kompas itu adalah, yang ditulis adalah, dengan kepemilikan sumber daya alam berlimpah, Indonesia harus bisa menemukan cara agar dapat diolah oleh industri pengolahan dalam negeri dan menciptakan produk bernilai tambah tinggi atau mempunyai nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Saya pernah belajar ketika saya mahasiswa pada B.J. Habibie. Langsung ketika itu. Apa itu nilai tambah? Saya diam. Pak Habibie tanya kepada saya. Kamu tahu biji besi? Tahu, Prof. Harganya berapa? Pada waktu saya jawab 10.000. Kalau biji besi dijadikan becak 100 kg, harganya berapa? Modalnya berapa? Berarti 1 juta. Dijual berapa? 1,5 juta. Nilai tambahnya setengah. Kalau dibuat menjadi sepeda motor, satu kitalnya dijual 10 juta off the road. Berapa nilai tambahnya? 10. Kalau dijual dibuat jadi konversi 100 kg jadi mobil, jadi 100 juta. Jadi nilai tambahnya 100. Kalau dibuat pesawat bisa 1 juta kali lipat. Kalau satelit, kalau HP dan seterusnya. Terus di akhir cerita. Bagaimana kalau becak, satelit, sepeda motor, HP dibruk, dihancurkan, dibisituakan, harganya berapa lagi? 10.000 per kilogram, Prof. Ya, artinya yang mahal apa? Inovasi teknologi. Luar biasa Pak B.J. Habibie itu. Itulah nilai tambah yang diharapkan oleh Presiden kita Pak Jokowi. Harus menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah kalah dengan Vietnam. Apakah ada yang salah dengan materi dan metode riset pembelajaran kita? Apakah ada yang salah dengan perguruan tinggi kita? Apakah ada yang salah dengan penyuluhan kita? Kita akan bedah dalam diskusi Ramadan ini. Negara kita kebanyakan Muslim. Apa ada yang salah dengan penduduk mata Muslim? Kita bedah bersama-sama.
Kompas, sektor jasa mulai memainkan peran yang besar mencapai 12,8% dan merupakan yang tertinggi. Hal ini dipicu oleh kebutuhan layanan kesehatan akibat pagebluk COVID-19 atau pandemi. Kalau saya wong Jawa pati kan pagebluk. Kemudian disusul sektor transportasi dan penggudangan 7,93%, pengadaan listrik dan gas 7,81%, serta Infokom 6,21%. Di era COVID, di era pagebluk ini. PDB, sektor industri memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 18,8%, yang diikuti sektor perdagangan 12,71%, baru pertanian atau pangan 11,39%, konstruksi 10,48%, pertambangan 10,43%. Mari kita bedah mumpung puasa ini supaya kita menjadi berinspirasi dengan Ramadan ini. Kenapa mayoritas penduduk kita Muslim kok bisa keselip dengan Vietnam? Padahal di agama kita sudah mengajarkan Islam dalam mendorong iptek, Iqra bismillah bikallati khalaq, dan seterusnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ilmu, bahasa Arab ilmu. Ya. Kata ilmu disebut 105 kali dalam Al-Quran. Kata jadinya disebut sebanyak 744 kali. Luar biasa dalam Islam, dalam menekan dalam ilmu. Nah, kenapa kalau dengan Vietnam ada apa kesalahan kita? Padahal kita sudah diwajibkan, diberi petunjuk untuk mencari ilmu. Di mana kesalahannya? Beberapa tafsir dari Ar-Rahman 33, Syedku dalam tafsir fi Lazil Quran, Sultan di sini adalah kekuatan dan tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali pemilik kekuatan. Allah menantang manusia dan jin untuk menembus penjuru langit dan bumi, dan mereka tidak akan dapat menembus kecuali dengan kekuatan dari Allah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Asyar. Kekuatan manusia sangat terbatas, dan kekuatan itu juga pemberian dari Allah, sang pemilik kekuatan. Kemudian dalam Wabah Al-Zuhaili, dalam tafsir Al-Munir, kamu sekalian takkan sanggup untuk menerobos dan melarikan diri dari putusan dan kekuasaannya, kecuali dengan kekuatan dan kekuasaannya. Kemudian fungsi iptek. Ini saya diskusi dengan Profesor Arno Gajah Negara, teman di IPB, kemudian dia kaprodi juga di IPB. Dia kemarin juga diskusi menyampaikan seperti ini, bahwa sebenarnya fungsi iptek itu adalah untuk kesejahteraan, kemudahan, kenyamanan, kebahagiaan manusia. Kebanyakan mesti menyampaikan itu. Tapi ternyata agar yang mempelajari, sebenarnya agar yang mempelajari seperti kita semua sebagai insan akademik, mendalami iptek menjadi mengenal sang Halik, sang pencipta ilmu. Kemudian tunduk, ruku, dan sujud kepadanya. Surat Ali Imran 190 sampai 191. Itu begitu nyatanya Islam itu mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Seharusnya nggak boleh kalah dengan bangsa-bangsa lain. Oke, kita menginjak ke ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Kita sepakati dulu bahwa ketahanan pangan itu masih boleh impor. Masih boleh impor. Kalau kedaulatan pangan tidak ada komponen impor. Itu kata founding father kita, Bung Karno, itu berdikari masalah pangan. Sekarang posisinya masih ketahanan pangan, benar tidak? Yang kita akan bedah seperti ini. Bedahnya pakai apa? Kita akan diskusikan dalam webinar kali ini. Sekarang musuh kita bukan Pati, bukan Rembang, bukan Sumatera,
bukan irian, tapi adalah global. Kompetisi global dan mengurangi impor. Syaratnya apa? Untuk kita memenangkan kompetisi global adalah efisiensi, nilai tambah. Yang tadi kita sudah nilai tambah itu apa? Efisiensi, harga mati dalam percaturan global. Efisiensi butuh apa? Wajib apa? Ada inovasi teknologi, ini perguruan tinggi, Badan Litbang. Jadi tidak ada kata lain, inovasi teknologi itu wajib, wajib ain. Islam juga mewajibkan tadi. Kalau inovasi teknologi tidak tercapai, maka efisiensi juga nggak akan tercapai. Jadi kekalahan kita untuk percaturan global dengan Vietnam itu apa? Apakah kita salah dengan inovasi teknologi? Perguruan tinggi yang salah, Litbang kan salah, atau kita semua yang salah? Ini tadi materi yang dikasihkan ke saya adalah pangan dan energi. Tentunya inovasi tentang pangan dan energi sebenarnya sama, nggak ada bedanya, WHO, nggak ada bedanya. Kemudian tugasnya pendidik, seperti dosen, guru, mahasiswa termasuk penyuluh, peneliti, yaitu adalah efisiensi untuk nilai tambah tadi. Ini kuncinya efisiensi atau nilai tambah. Ini kebetulan ada teman Telkom di sini. Kemarin saya difasilitasi Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo, untuk bertemu dengan Direktur Telkom DIY Jateng. Ini ya. Kita diskusi banyak tentang smart farming, tentang IoT, tentang artificial intelligence, tentang IT, dan lain-lain. Rata-rata mahasiswa kita, atau penyuluh kita, atau kita semua, wah, kita harus IoT, AI, supaya bisa efisien. Betul. Bisa kompetisi global, betul. Ketika diskusi dengan Telkom juga seperti itu, betul semua. Maka jadi efisien, betul. Tapi ada pertanyaan dari saya ketika diskusi itu, belum lama. Apakah kalau kita pakai IT, pakai IoT, pakai AI, bisa memenangkan percaturan global? Apakah di Cina tidak melakukan IoT? Apakah di Vietnam tidak melakukan IoT? Tentunya melakukan. Bahkan mereka yang membuat komponen IoT itu. Ada Snow-off untuk bagaimana menghidupkan jarak jauh, penginderaan jarak jauh. Itu mereka bukan cuma menggunakan, tapi mereka juga membuat komponen itu. Sedangkan bangsa kita, yang dikatakan kampus merdeka, ternyata belum merdeka. Karena 99,99% impor komponen itu, kita itu bangsa perakit. Ini mudah-mudahan nanti UMK Kudus bisa membongkar masalah ini. Bisa menjadi inovator-inovator, bukan perakit lagi. Bukan tukang las lagi. Tapi adalah pembuat teknologi-teknologi yang ada kebaruannya. Loh, berarti kita masih kalah? Ya, tentu masih kalah. Kita masih kalah. Karena kita bangga itu, anak kita sudah membuat komputer, sudah bisa HP. Mana? Cuma merakit. Itu yang perlu kita tekankan. Bangsa kita jangan lagi jadi bangsa perakit. Kita harus mendobrak, harus penemuan. Sebenarnya, kalau saya boleh guyon ya, saya pernah tanya pada Pak Sidney, siapa yang menemukan HP, penginderaan jarak jauh, telekonferensi, misalnya saya telepon dengan anak saya yang di Jakarta ya, bisa langsung melihat wajahnya. Siapa yang menemukan? Oh, orang Jerman, Pak. Orang Israel, Pak. Tidak. Orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Jawa. Siapa itu? Mak Lampir. Jangan ketawa ya. Mak Lampir. Jadi pakai baskom, brakadabrak, langsung lihat. Tapi itu dianggap syirik,
bid'ah mungkin ya, dan seterusnya. Ternyata terbukti. Terbukti sekarang kan bahwa penemunya ada kita. Karena manusia kita itu, sosiologi masyarakat Indonesia itu cenderung untuk pembuktian. Kalau nggak ada bukti, maka nggak percaya. Semacam itu. Nah, itu guyon. Nanti kita lanjut selanjutnya. Jadi endingnya dari pembedahan ini, dari refleksi saya, refleksi Ramadan ini, jadi kita efisiensi ala kita, ala Indonesia, biar tujuan akhirnya Indonesia juara, harus juara. Bisa, insya Allah bisa. Sejarah pembelajaran atau penyuluhan sama saja. Dosen, mahasiswa, seperti saya penyuluh dengan Pak Budi juga dosen, juga penyuluh. Kebetulan Pak Budi satu tim dengan saya itu di KP3K, Komisi KP3 Jateng, yang fungsinya adalah memberi kebijakan-kebijakan strategis tentang penyuluhan pertanian, peternakan, kehutanan, lingkungan kepada Gubernur Jateng. Ini ada Pak Budi, nanti bisa nambahkan Pak Budi. Pak Budi juga dosen Undip atau dekan Undip, saya kurang paham, tanya sendiri nanti. Jadi berawal pada tahun 1867, 1868, James Stuart dari Trinity College untuk pertama kalinya memberikan ceramah atau pengarahan kepada para wanita dan pekerja pria di Inggris Utara. Sejak itu tadi dianggap sebagai bapak penyuluh, bapak pembelajaran, transfer ke knowledge. Kita tujuannya adalah transfer ke knowledge. Kemudian pada tahun 1871, Stuart mengusulkan pada Universitas Cambridge agar penyuluhan atau pembelajaran atau transfer knowledge masuk ke dalam mata kuliah. Ke dalam mata kuliah. Secara resmi pada tahun 1873, Universitas Cambridge menerapkan sistem penyuluhan yang diikuti oleh Universitas London dan Universitas Oxford University. Kemudian menjelang tahun 1880, kegiatan yang mulanya dilakukan di area kampus telah melebar keluar kampus. Yaitu sejak abad ke-20 istilah penyuluhan pertanian, ya, penyuluhan apa saja mulai digunakan di Amerika Serikat. Kemudian penyuluh. Siapa penyuluh? Siapa agent of change itu? Adalah proses pembelajaran, penyuluhan ya. Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mendorong dan dirinya dalam mengakses informasi pasar atau teknologi, permodalan, dan sumber daya lain sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Itu peraturan Presiden RI yang baru keluar 1 bulan yang lalu. Kemudian, nah ini masuk pada refleksi kita ya, nanti kita bedah bersama. Ada apa dengan balai riset kita, ada apa dengan perguruan tinggi kita. Proses atau metode pembelajaran. Posisi metode pembelajaran kita saat ini di mana toh posisinya? Posisi metode pembelajaran kita saat ini di mana? Atau di transfer ke knowledge? Atau di intermediary inovasi? Karena sekarang di kita itu masih kelihatannya masih transfer ke knowledge saja. Yang ditransfer sudah kadaluarsa juga lagi. Sekarang negara-negara maju sudah ke intermediary inovasi. Kalau kita ikut-ikutan, sama tidak ada intermediary inovasi juga, plus-plus, ya akan ketinggalan terus. Apa itu transfer ke knowledge? Apa intermediary inovasi yang sekarang sedang dilakukan seperti ini? Nah, yang saat ini saya lakukan, ternyata UMK sudah melakukan intermediary inovasi. Ini alasannya. Transfer ke knowledge. Konsep berbagai informasi atau proses duplikasi pengetahuan yang disampaikan oleh penyuluh atau pendidik yang pernah mengikuti diklat atau BIMTEK atau kuliah dan seterusnya, kemudian membagikan ilmu kepada penyuluh atau pendidik atau mahasiswa atau orang lain. Itu transfer ke knowledge. Nah, yang dilakukan UMK saat ini benar.
yaitu adalah intermediary inovasi. Nah, ini perlu camkan. Jadi kita harus keluar dari ego sektoral. Intermediary inovasi. Apa itu intermediary inovasi? Konsep dalam membantu peran perusahaan, agensi, dan individu yang memfasilitasi inovasi dengan menyediakan jembatan, perantara, transfer pengetahuan yang diperlukan untuk menyatukan berbagai organisasi dan pengetahuan berbeda yang diperlukan untuk menciptakan inovasi yang sukses. Henry Kasburg 2006, bayangkan itu. Indonesia belum melakukan intermediate inovasi. Jadi dia mengumpulkan ahli-ahli, misalnya Pak Kabib sebagai ahli material baja. Ya kita tinggal mengundang Pak Kabib, kampus Undip mengundang Pak Kabib sebagai ahli material baja. Sebaliknya, nanti dari UMK manggil siapa? Atau ahli apa? Itu seperti itu. Jadi dari aslinya, itu yang terjadi di perkembangan di negara-negara maju sekarang. Nah, kita masih transfer knowledge tingkatnya. Aduh, yang ditransfer 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ya wajar kalau kalah dengan Vietnam. Merdeka di mana kampus merdekanya? Oke. Kemudian fungsi penyuluhan atau pembelajaran. Pembuka jalan bagi petani untuk mendapatkan atau masyarakat untuk mendapatkan bidang pertanian khusus ilmu. Kemudian penyuluhan pertanian merupakan jembatan antara pabrik ya atau kegiatan yang dijalankan petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang dan senang dibutuhkan oleh petani. Kemudian penyampaian pengusahaan dan penyesuaian program nasional dan regional agar dapat dilaksanakan oleh petani dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional. Kemudian kegiatan pendidikan non formal yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis, yang masalah-masalah pertanian yang berkembang. Kalau di Vietnam itu teknik mesin ngurusi jagung, bagaimana jagung itu bisa dibibel sak kelopot-kelopotnya, bagaimana ngurusi ikan, ngurusi apa. Jadi benar-benar fokus, refocusing. Kekuatan kita di mana? Nanti IT untuk pertanian, untuk energi, mesin untuk pertanian, sipil untuk ini. Jadi fokus. Negara kita itu negara agraris. Nah, kalau kita nanti sporadis, nggak mau gotong royong, merasa dirinya besar sendiri, nggak bisa. Ini yang tema inti yang dikasihkan prodi ke saya, jadi integritas, integrated, universal, university. Saya lihat sekarang kalau kita jagakan proposal tahun lagi ya sudah up to date, sudah ketinggalan. Ya sekarang penelitian itu bermanfaat dan ada nilai tambah, lakukan. Uang pribadi juga nggak apa-apa, nanti ada hasilnya kok. Kalau penelitian itu tidak yakin, nunggu, berarti saya yakin penelitiannya tidak akan bisa dimanfaatkan masyarakat karena penelitiannya nggak yakin. Kalau yakin mesti diteliti dengan dana dari mana juga akan dicari. Itu ciri-cirinya. Karena peneliti kita itu enggan untuk meneliti dengan biaya pribadi karena nggak yakin. Nanti nggak laku dijual, kan seperti itu. Kalau laku dijual, jalan. Seperti dengan saya Pak Kabib melakukan, jalan itu laku kok. Ya, falsafah penyuluhan untuk belajar, memberikan ilmu, pengetahuan kepada masyarakat petani dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani, serta membentuk masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita pembangunan nasional. Penyuluhan pertanian telah membentuk sebuah idealisme. Katanya Pak Ganjar itu ya kita harus pemikir pejuang pemikir, dua-duanya harus imbang. Nah ini yang menjadi kendala kita adalah sosiologi pertanian pedesaan, sosiologi masyarakat kita pedesaan. Pada saat materi penyuluhan atau disampaikan banyak petani yang kurang percaya, akan tetapi setelah melihat hasilnya, bukti yang kenyataan memberikan keuntungan, petani akan sadar dan percaya kemudian mencobanya. Hal ini mencerminkan realita. Jadi masyarakat kita perlu bukti. Buktinya apa toh? Buktinya apa toh? Dulu ada apa nggak percaya, sudah dibuktikan mak lampir, nggak percaya juga. Kalau teman-teman kita yang sekolah di Jerman, itu satu lembar kertas masuk akal, digarap pemerintah, digarap apa?
Jadi percaya dengan teori, percaya dengan ikro. Kita enggak. Dulu saya membuat biru kapal selam kecil, nggak percaya kecil nggak ada manfaat, selam besar baru percaya. Terlambat kita, walaupun 10 tahun. Jadi masalah kita pedesaan. Setelah jadi, wah dari Sabang sampai Merauke datang di Telogowungu farm untuk menyaksikan, untuk membuktikan benar atau salah. Pada seneng, wah hebat itu yang di CV Telogowungu itu. Kan saya kan setiap hari pakaiannya kan sepang-saping tuh Pak, karena saya memang petani. Sampai wah itu yang di kampus-kampus, yang di libang-libang nggak ada manfaatnya itu, cuma gelar doktor, profesor dan seterusnya. Saya cuma senyum-senyum saja. Yang diomong itu sebenarnya adalah Muhammad Sobri, produk perguruan tinggi. Karena produk perguruan tinggi membuktikan, jadi mereka lebih percaya. Wali bahwa saya itu Dr. Muhammad Sobri adalah produk perguruan tinggi yang mengatakan bahwa nggak ada manfaatnya doktor, nggak ada master, profesor itu hanya teoritis. Padahal kita kan ikro. Nah, untuk menepis itu, untuk menjadi masyarakat, kita memang harus membuktikan berat sekali. Membuktikan itu perlu dana, bukan cuma 100 juta, miliaran. Itu loh. Maka ya satu-satunya untuk mewujudkan itu ya harus ada iuran riset seperti kita. Desa-desa itu iuran. Saya penelitian itu tanpa pelaporan, jadi saya harus ngurusi riset saja untuk masyarakat. Tidak ngurusi masalah pelaporan, habislah pelaporan. Kalau di kampus kan biasanya ngurusi pelaporan, ya, sehingga kemanfaatnya kan kadang-kadang kecapean ngurusi administrasi laporan itu. Nah itu mungkin Merdeka di sana itu bebas kan, nggak usah laporan lah. Pokoknya jangan dikorupsi. Biar peneliti itu fokus meneliti. Ya urusan, nah kalau masalah laporan administrasi kan bisa. Nyatanya yang saya lakukan, saya ngelaporin karena saya ngambil uangnya untuk riset itu dari iuran-iuran dari desa. Saya perintah desa untuk membuat apa dengan riset itu. Itulah sosiologi masyarakat kita. Sosiologi pembuktian. Padahal tadi surat apa tadi al-alaq ya. Kita membaca, harus membaca teori itu. Kenapa kita banyak muslimnya? Mungkin UMK harus banyak melakukan webinar seperti ini. Antara sains dan agama itu disatukan. Karena negara kita itu bukan negara sekuler loh. Coba dulu Indonesia merdeka. Bukan karena perang, hanya itu adalah penunjang perang itu. Perang dodot pakai bedil itu. Tidak ada karena perang. Karena Bung Karno, Bung Hatta dan pendiri bangsa ini ya mengakui bahwa Indonesia merdeka itu bukan dengan perang. Coba, saya pernah diperoleh salah satu jenderal itu. Saya bilang, saya ada dasarnya Pak. Apa? Buka Undang-Undang Dasar 45. Bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperoleh atas nama Tuhan yang Maha Kuasa dan leluhur. Tidak ada kata-kata perang. Walaupun perang itu penting, tapi itu membuktikan bahwa bangsa kita itu agama religius, negara religius, negara religius, sangat religius. Pernyataan Undang-Undang 45. Itu kita bersyukur hidup di Indonesia dengan bersuku-suku, berbeda agama, tetap kita mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang yang saya bumikan, riset yang kami bumikan, hasilnya apa? Kita adalah memperbaiki lingkungan sistem organik. Memperbaiki lingkungan sistem organik. Nanti di sana itu ada yang namanya laut pantai selatan, yang penyu itu pada mati karena makan plastik. Plastiknya kita olah, kemudian jadi gas, jadi listrik. Selesai, nanti kita ada video prototip yang di mana? Namanya? Trenggalek. Ya nanti kita itu lebih dari 30 situs mungkin ya. Kemudian ini konsep lead bank menjadi solusi. Yang kita temukan salah satu contoh adalah
P1 biofuel kapal selam ini menghasilkan listrik atau gas atau energi lah, menghasilkan pupuk, ujung-ujungnya adalah wood. Kemudian menghasilkan dekomposer. Nah, dekomposer itu mikroba lah. Kita kaya sekali dengan mikroba. Bangsa kita kaya sekali dengan mikroba. Dulu Jepang moto-moto di biofuel kapal selam. Silakan difoto. Tapi kalau diterapkan di Jepang, hanya nyala cuma 3 bulan. Karena apa? Musim panas cuma 3 bulan. Kalau kita sepanjang tahun, mikroba bisa hidup. Di sana hidupnya kalau musim dingin harus pakai energi berapa. Makanya kita nggak terkalahkan oleh bangsa manapun juga. Loh kok sampai kalah? Kan lucu. Kemudian P2. Itu sampah apapun juga kan masuk ke P2. Dihancurkan oleh dekomposer ini. Jadi adalah integrated dalam farming system adalah seperti ini. Ini didukung dari semua disiplin ilmu, ada semua di sini. Maka saya sangat menghargai dan sangat apresiasi pada UMK khususnya Fakultas Teknik ya. Dia coba merangkul orang-orang pertanian. Bagus itu. Nanti sebentar lagi merangkul IT, merangkul apa. Jadi disatukan dan satu kesatuan. Bukan cuma Trogogung Farm saja. Nanti disatukanlah sebagai leader. Nanti saya sampaikan penelitian-penelitian apa yang belum digarap. Banyak sekali tentang energi dan pangan. Nah, kita akan memberikan gagasan hasil riset BKS, biofuel kapal selam, contoh materi dan metode intermediary inovasi plus. Metode intermediary inovasi plus. Jadi kita akan memberikan itu. Kalau bank syariah kan sudah menjamur di Indonesia kan. Ada bank syariah, ada kolam syariah, ada pantai pijat syariah, dan seterusnya kan. Ada yang plus, tapi plus kita yang plus betulan. Kalau metode intermediary inovasi saja, kita akan kalah. Harus ada plus-plusnya. Plus-plusnya apa? Kita harus refocusing apa yang harus digarap negara ini. Sekarang kan refocusing di COVID, ya kan? Nah kalau untuk iptek gimana? Apa di energi sama food? Sebagai kekuatan banding kekuatan kita akhir. Hampir celahnya nggak ada, kita kalah semua. Coba kita mencari celah lah. UMK membedah inilah. Saya yakin banyak anak muda itu yang tadi yang mbak-mbaknya itu, para dosen muda itu, bedah itu. Apa yang masih tersisa? Energi kita itu apa untuk memenangkan percaturan global? Nah, ini kita akan mandiri pupuk, mandiri air. Contoh yang kami lakukan seperti ini. Lingkungan kita integrated menentukan seperti ini. Ya. Contoh mono panggul ke dulu penyu pada mati karena plastik. Sampah bertebaran. Mari pantai selatan. Trenggalek. Pada banyak lalat. Ada pasar kelapa di sana, ada banyak, ada pasar hewan. Ada kandang sapi komunal. Mereka mendirikan biofuel kapal selam. Ini salah satu kegiatan kampus Indonesia. Kapal selam. Pekerjaan kesimpulan. Nah, ini yang salah satu mesin kereta bukan dari Maung yang dibikin di Kudus. Kita pakai IoT, jalankan itu pakai ini salah satu yang kerjasama dengan alumni UMK. Pak Gede,
kalau tidak dia akan memberikan jadi pupuk. Pasti ada pupuk cair dan dikomposer. Jadi gas masih, jadi diputar kerannya itu baru 25% mungkin ya, masih 25%. Coba tambahin lagi Pak Kasun, gasnya dibuka lagi ya, dibuka lagi. Ini bapaknya jadi alat pertanian, jadi kita jadi limbah, kita offline pakai power supply, jadilah alat-alat pertanian. Nanti ya ini tugasnya orang-orang teknik, jangan pakai power supply, baik power supply, bagaimana dikondisikan dengan hidup PR. Tugasnya seperti ini. Salah satu inovasi kita bersama tim UMK itu mesin. Ini yang tadi. Mesin pencacah sampah pukat harimau dengan teknologi IoT akan bisa menghabisi segala macam sampah. Ini sampahnya kita siapkan, ada berbagai macam serat dan juga sampah rumah tangga. Kemudian akan dicacah dengan 4 pisau, kemudian menghasilkan cacahan seperti itu dan akan menjadi pupuk dan energi. Di mesin ini juga dilengkapi dengan indikator saat sampah bebannya tinggi, lampu kuning dan sirene akan menyala, kemudian saat itu dihentikan, kemudian saat lampu hijau telah menyala kembali, sampah bisa dimasukkan kembali. Akan dihidupkan dengan teknologi IoT 1, 2, 3. Di sana di mesin pencacah pukat harimau itu berbagai macam disiplin ilmu masuk. Dan ini yang video yang saya untuk jadi presentasi pertama adalah harapan dari Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, kita tuh harus total solution, Inovasi. Ya. Kelihatan, Pak? Ini pesan dari Pak Pemanfaatan Ganjar. bioenergi yang dilakukan Muhammad Sobri memperoleh penghargaan Anugerah Labda Kreatia tahun 2019. Sebuah anugerah bergengsi di bidang inovasi teknologi yang digelar oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mas Sobri tidak hanya membuat sebenarnya. Yang penting lagi yang saya catat adalah beliau ini mau mendampingi. Pendampingan itu transfer of technology. Pendampingan itu learning process. Wah, ini mahal sekali. Yang disampaikan Mas Sobri ini solutif. Karena daerahnya kering, udah nggak bisa apa-apa, dengan teknologi ini dimasukkan, ternyata total solution. Sehingga orang bisa nanam, bisa panen, pada akhirnya semua diselesaikan di tempat itu. Ini yang keren. Pengembangan energi hijau tak hanya dilakukan korporasi besar, tetapi juga dapat dilakukan warga secara mandiri di tingkat desa.
demikianlah mungkin Bapak Ibu sekalian refleksi Ramadan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada, sekarang 40 menit Bu ya? Sudah tepat 40 menit ya? Iya, iya Pak. Nah, tepat persis kan? Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada diskusi lah, refleksi. Nanti ada Pak Budi dari Undip, kemudian Pak Widodo dari Gajah Mada, mungkin bisa membantu saya atau Pak Susanto, petani milenial kita juga bisa membantu, dan Pak Kabib, Pak Zidni, Pak Dekan Desa kita nanti diskusi lah. Kok kalau dirasa narasumber terlalu berlebihan gitu ya. Kita refleksi aja bareng-bareng ya. Terima kasih Ibu Moderator.